Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita bertemu lagi pembelajaran bahasa Arab di kelas 8 MTS As-Sakinah. Pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu akan membahas tentang masalah tarkib atau tata bahasa ya di bab 2. Sebelum kita mulai, kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarkib yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang al-jumlah al-ismiyah, al-jumlah al-fi'liyah, wal fa'il wal mufrad wal maf'ul bih. Apa jumlah ismiyah? Jumlah itu artinya adalah kalimat. Nah, ini jumlah artinya itu kalimat. Ya, al-ismiyah artinya adalah isim, kata benda. Jadi maksudnya jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali oleh kata benda. Kemudian ada jumlah al-fi'liyah. Jumlah itu kalimat, al-fi'liyah itu kata kerja. Maksudnya adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja dulu. Kemudian ada wal fa'il mufrad. Fa'il artinya adalah orang yang mengerjakan, atau dalam bahasa Indonesia disebutnya subjek, ya, pelaku gitu kan. Mufrad artinya satu. Kemudian ada maf'ul bih. Maf'ul artinya adalah objek, ya, atau yang dikenai pekerjaan atau penderita. Nah, seperti itu, ya. Kita langsung bahas saja yang pertama yaitu tentang al-jumlah al-ismiyah dulu, ya. Apa jumlah ismiyah tadi? Jumlah ismiyah itu tadi apa? Kalimat yang diawali oleh kata benda. Al-jumlah kalimat, al-ismiyah itu kata benda, isim, noun. Ya, kalau bahasa Inggris. Jadi kalimat yang diawali kata benda dulu. Kata benda itu apa contohnya? Sesuatu yang punya nama, pokoknya nama, ya. Mau nama orang, nama binatang, nama tumbuhan, ya. Nah, seperti itu. Ya, begitu langsung kita ke contohnya saja. Nah, di sini ada kotak, ya, ada tabel, ya. Di sini ada kata mubtada, ya. Kemudian di sini ada khobar. Nah, ini ada khobar, ya. Ini nggak usah diperhatikan dulu. Ya, di sini ada mubtada, di sini ada khobar. Mubtada itu apa artinya? Ya, mubtada itu artinya adalah kalimat. Ulangi lagi. Mubtada itu adalah kalimat kata benda yang disimpan di awal kalimat. Maaf ya. Jadi mubtada itu apa? Kata benda yang disimpan di awal kalimat. Jadi dalam jumlah ismiyah ini, ya, dalam jumlah ismiyah ini nanti ada mubtada, ada khobar, gitu, ya. Di dalam jumlah ismiyah ini, di dalam kalimat yang diawali kata benda itu nanti ada mubtada dan khobar, gitu kan, ya. Ulangi, mubtada itu artinya adalah kata yang disimpan di awal kalimatnya itu adalah kata benda, ya, nama orang yang tadi itu. Nama benda, nama orang, seperti nama hewan, nama binatang, nama tumbuhan, itu disimpannya di awal kalimat. Tapi di sini kita bahas nama orang aja dulu, ya. Kemudian di sini ada kata khobar. Khobar itu artinya adalah keterangan, ya. Khobar itu keterangan. Khobar itu keterangan yang menerangkan tentang mubtada, keadaan mubtada itu seperti apa. Nah, contohnya kita cekidot saja langsung supaya lebih paham lagi. Nah, di sini Hamidun yaqra'u al-kitabah. Nah, Hamidun ini nama orang kan? Ya, nama orang disimpan di awal kalimat. Nah, ini hukumnya disebutnya mubtada. Hukumnya disebutnya mubtada karena mubtada itu apa artinya tadi? Kata benda yang disimpan di awal kalimat itu namanya mubtada. Kemudian yaqra'u al-kitabah ini disebutnya khobar, keterangan dari si Hamid. Jadi si Hamid yaqra'u sedang membaca al-kitabah, buku. Jadi yaqra'u al-kitabah disebutnya itu adalah jumlah khobar. Ini jangan dilihat dulu, yang ini jangan dilihat dulu. Fokus ke yang al-mubtada dan khobar dulu, ya. Dan jumlah ismiyahnya. Nah, jadi sekali lagi
jumlah ismiyah itu dari awal sini ya adalah kalimat yang diawali kata benda. Nah, ini kata benda disimpan di awal kalimat. Ini namanya kalimat ismiyah, jumlah ismiyah. Hamidun yaqra'u al-kitaba, ini namanya contoh jumlah ismiyah. Nah, dalam jumlah ismiyah ini ada hukum-hukumnya gitu ya, biar lebih gampangnya. Nah, hamidnya ini disebutnya mubtada, yaqra'u al-kitaba disebutnya adalah khobar. Seperti itu. Gampang kan ya? Nah, seperti itu. Nah, kemudian contoh lagi di sini hamidatun. Hamidatun kan perempuan ya. Hamidatun atau hamidah. Hamidah taqra'u al-kitaba. Hamidah nama orang. Ana artinya saya. Aqra'u al-kitaba. Ya, ana di sini mubtada. Aqra'u al-kitaba khobarnya. Ini kan? Terus seperti ini sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah ke situ, ini adalah semua contoh-contoh dari jumlah ismiyah. Oke, paham sampai sini ya? Oke, Bapak ulangi lagi. Jadi jumlah ismiyah itu apa? Kalimat yang diawali kata benda. Jadi kata bendanya disimpan di awal kalimat. Ini namanya jumlah ismiyah. Nah, dalam jumlah ismiyah ini nanti ada yang disebut mubtada dan khobar. Mubtada apa? Yaitu kata benda disimpan di awal kalimat. Nah, ini kata benda disimpan di awal kalimat. Khobar itu adalah keterangan ya, yang memberikan keterangan atau penjelasan terhadap si mubtada ini. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi, Pak, apa sih huwa di sini? Kemudian ada hiya, kemudian ada ana, kemudian ada anta, ada anti, gitu kan ya? Ini maksudnya apa, Pak? Ini sampai ke bawah sama juga ya. Nah, ini maksudnya apa? Ini disebutnya adalah domir. Domir itu apa? Kata ganti, ya. Kata ganti. Huwa, hiya, ana, anta, anti itu kata ganti nama orang, gitu kan ya? Jadi kalau kita manggil misalkan nama orang tidak disebutkan namanya, tapi hei kamu kesini. Nah, kamu ini kan tidak disebutkan namanya, tapi dia menggunakan kata ganti kamu. Atau kita mau ngomongin orang dia ini siapa, gitu kan? Nah, dia ini kita terangkan misalkan namanya adalah si Ahmad, makanya kata gantinya pakai dia. Ahmadnya nggak disebutkan, ya saya. Nah, sebutkan kata saya. Nggak disebutkan nama sayanya. Nah, saya ini, kata saya ini itu adalah disebutnya kata ganti. Nah, kata ganti dalam bahasa Arab disebutnya domir. Nah, kalau pakai domir juga sama ini. Kalau pakai kata ganti, misalkan nih, huwa yaqra'u al-kitaba. Huwa ini artinya adalah dia. Ya, dicatat ya. Huwa artinya adalah dia, laki-laki satu orang. Nah, kalau dituliskan bentuknya boleh nggak? Misalkan si Hamid, nggak pakai huwa, boleh, ya, karena huwa ini artinya adalah pengganti si Hamid. Ya terserah nama orang di sini dia ini siapa, terserah kalian, ya. Tapi ini pola, gitu kan? Polanya itu pakai huwa, itu kata gantinya dia itu adalah huwa, atau nama orang itu pakai huwa biasanya. Nah, kemudian ada hamidah. Kalau hamidah dia perempuan. Nah, ini hiya. Ya, kata gantinya pakai hiya, dia. Jadi ketika kita ngomongin dianya ke perempuan, itu pakai hiya. Nah, ada perubahan jadi taqra'u. Ya. Kemudian anak, saya. Gitu kan ya. Kata ganti saya. Saya nggak disebutkan namanya, gitu kan. Misalkan Agung, saya Agung. Nah, Agungnya nggak disebutkan, tapi cukup pakai anak saja. Makanya ini disebutnya domir, kata ganti. Nah, kata kerjanya jadi aqra'u al-kitaba. Kemudian anta itu artinya kamu laki-laki satu orang. Hei, kamu kesini. Disebutkan nggak namanya? Enggak kan? Nah, makanya kata anta atau kamu ini adalah kata ganti disebutnya. Nggak disebutkan namanya. Kemudian anti, ya. Anti itu kamu perempuan satu orang. Hei, kamu kesini. Nah, ke perempuan tapi ya harus ke perempuan, nggak boleh ke laki-laki. Nah, ini dalam bahasa Arab ini ya, kata penggunaan itu harus dipisah ya, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk penjelasan selanjutnya. Jadi dalam bahasa Arab itu harus ada perubahan.
Oke, Bapak perlihatkan contoh di sini ada kata bahasa Indonesia. Saya pergi, kamu pergi, dia pergi, kami pergi, kalian pergi, mereka pergi. Nah, saya ini kata ganti disebutnya. Kamu kata ganti, dia itu kata ganti, kami, kalian, mereka. Nah, ini kata ganti disebutnya karena nggak disebutkan namanya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia pelakunya ini kan beda-beda ya, yang melakukannya. Nah, kata kerjanya nggak ada perubahan, tetap aja pergi, 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 pergi. Tapi dalam bahasa Arab nggak seperti ini ya. Nah, perginya ini harus berubah. Nah ya, jadi kalau pelakunya saya, ini perginya harus berubah. Kamu ini pelakunya, perginya harus ada perubahan. Dia yang melakukannya perginya, nah, maka kata perginya juga harus ada perubahan. Nah, contohnya seperti tadi. Maaf, Bapak ulang lagi ya. Nah, seperti ini ya. Huwa, dia laki-laki sedang membaca buku. Nah, depannya harus pakai iya kalau dia. Nah, ini patokannya iya aja. Jadi kalau ada iya di depannya, itu pasti pelakunya adalah dia, laki-laki. Kalau disebutkan namanya ya boleh, misalkan Hamid, Ahmad, terserah kalian ya. Kemudian hiya. Nah, kalau kita misalkan mau ngomongin tentang dia, dianya ada ke perempuan, maka taknya ini harus di iya-nya ini ya, yang ya-nya ini harus dirubah menjadi tak. Nah, depannya aja dirubah jadi tak. Harokahnya jangan dirubah ya, huruf awalnya aja yang dirubah ya. Kemudian ana, kalau misalkan jadi saya yang membaca, saya sedang membaca. Nah, ya asalnya iya, asalnya tak, ini harus dirubah menjadi a depannya. Harokahnya jangan dirubah ya, jadi akra'u. Kemudian anta ya, anta depannya keta, harus pakai ta ya. Kalau ana depannya harus pakai a. Itu aja ngapalinnya gampang. Kemudian kalau anti depannya ta, akhirnya ditambah iya dan nun ya, akhirnya harus ditambah iya dan nun, seperti itu. Depannya ta, akhirnya ditambah ya dan nun. Polanya harus seperti ini ya. Anti takroina. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak seperti bahasa Indonesia yang tadi ya, tidak seperti bahasa kita. Bahasa Arab itu kalau pelakunya beda, maka di sini akan ada perubahan, terutama di huruf yang paling awalnya ini ya. Ini harus ada perubahannya. Jadi kalau huwa depannya iya, nah, kalau hiya depannya ta, kalau ana depannya jadi a, kalau anta depannya jadi ta, anti depannya jadi ta, akhirnya ditambah iya dan nun. Seperti yadhabu ya. Nah, misalkan huwa apa? Depannya harus iya, berarti yadhabu. Pelakunya berarti dia, laki-laki sedang pergi. Hamidah kalau perempuan hiya, jadi tak depannya tadhabu. Ana berarti ya-nya diganti atau taknya ganti ku a, jadi adhabu. Kalau anta jadi tadhabu. Kalau anti depannya ta, tadhabu, jadi bu kan akhirnya bu. Nah, harus ditambah ya dan nun, asalnya bu harus jadi kasroh karena ada iya, jadi tadhabina. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini contoh-contoh yang ke bawahnya juga sama. Nanti Bapak tidak akan menjelaskan tentang maf'ul bih, tentang fa'ilnya dulu, tentang fi'lunnya dulu, enggak ya. Jadi Bapak fokus ke sini aja dulu, kalian harus paham. Itu ya jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu, ulangi sekali lagi, adalah kalimat yang diawali oleh kata benda. Dalam jumlah ismiyah ini ada mubtada dan khobar. Mubtada itu adalah isim atau kata benda disimpan di awal. Kemudian kalau khobar itu adalah keterangan. Kemudian di sini ada domir, kata ganti, huwa, hiya, ana, anta, dan anti. Ini tolong dihafalkan ya. Huwa artinya dia laki-laki satu orang, hiya artinya dia perempuan satu orang, ana artinya saya, nahnu, anta artinya adalah kamu laki-laki satu orang, anti artinya adalah kamu perempuan satu orang. Mungkin itu saja penjelasan Bapak pada kesempatan ini. Ini ada tambahan sedikit mungkin ya, ini keterangan ya. Salah. Nah, ini ya. Kalimat di atas merupakan contoh struktur kalimat sederhana dalam bahasa Arab, yaitu jumlah ismiyah, yaitu susunan kalimat yang diawali dengan isim ya.
Kemudian susun kalam tersebut terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi ada mubtada khobarnya gitu ya. Contoh di atas merupakan bagian susunan mubtada khobar. Dah udahlah, ini mah nggak usah diinikan ya. Nah seperti itu. Jadi tolong nanti silahkan kalian catat yang pentingnya dari penjelasan ini. Mudah-mudahan kita bisa paham walaupun pembelajaran seperti ini. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa di telepon ataupun di chat via WA. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.